lagi di channel Jujur Tani, channel di mana kita belajar bareng tentang semua yang berkaitan dengan pertanian. Nah, kali ini kita akan melanjutkan video yang lalu, video penyemaian sayuran untuk hidroponik. Kali ini kita akan memindahkan benih sayuran yang sudah kita semai setelah 8 hari. Nah, kita akan belajar memindahkan di instalasi hidroponik yang paling sederhana, yaitu memakai sistem BIG. Sistem ini adalah paling sederhana, tidak butuh biaya banyak, kemudian bisa memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar kita. Nah, apa yang kita siapkan? Yang pertama adalah tempat tanam. Tempat tanam kita yang pertama akan memakai toples bekas sosis, kemudian kita memakai juga bak plastik. Nah, bak plastik seperti ini akan kita coba. Ini belinya memang satu set, sudah dirancang untuk hidroponik sederhana di rumah. Kemudian kita jangan lupa menyiapkan pupuknya, pupuk abimik. Nah, ini pupuk A, kemudian ini pupuk B. Nah, ini pupuk abimik, pupuk A dan pupuk B. Kemudian tentunya bibit sayuran. Nah, ini dulu benih disemai, sekarang sudah berubah menjadi bibit. Ini kita akan pakai kangkung, dan ini kita juga punya bayam loreng. Kemudian kita siapkan juga gelas. Nah, ini gelas yang bentuknya seperti ini. Kenapa bentuknya kita pilih yang seperti ini? Karena ini ukurannya tepat 250 ml. Artinya kalau 4 gelas seperti ini pas 1 liter, karena kita akan memudahkan dalam mencampur nutrisi. Nah, dalam praktek kali ini kita juga memakai tempat namanya netpot. Nah, kita netpot seperti ini juga netpot. Kemudian ini kita sistem sumbu seperti ini. Nah, ini sama. Nah, ini sumbunya kita memakai kain flanel. Kenapa kita pilih kain flanel? Karena kain flanel adalah kain yang paling mudah menyerap air. Nah, ini sangat kita perlukan. Ini netpot seperti ini. Nah, yang kita lakukan yang pertama, mempersiapkan tempat tanam. Ini netpot, kita beri flanel, memasukkannya seperti ini. Flanel kita tadinya lembaran, kita potong dengan lebar kira-kira 1,5 cm. Nah, ini kita masukkan ke netpot. Nah, kita masukkan di sisi satu dan sisi seberangnya. Kenapa? Agar nanti dalam penyerapan bisa maksimal. Penyerapan hara. Nah, ini seperti ini. Ini sudah jadi seperti ini. Siap kita pakai. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencampur nutrisi. Nah, ini kita mencampur hanya 1 liter saja. Nah, 1 liter 4 gelas seperti kita ngomong tadi. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 gelas. Kemudian kita tambahkan nutrisi A dan B masing-masing 5 ml atau 1 botol. Kita bebas mau milih yang A dulu atau yang B dulu. Yang penting AB bercampurnya di dalam air. Nah, ini kita pilih yang B dulu. Kita buka. Nah, ini 1 botol, kita aduk. Kemudian setelah B kita yang A. Nah, ini yang A. Yang A juga sama, 1 tutup botol. Nah, kita aduk seperti ini. Nah, ini adalah larutan yang siap dipakai, artinya siap dipakai untuk menanam hidroponik. Kemudian, nah, ini tempat penanaman kita. Kemudian ini di dalam botol atau toples sosis, dalam prakteknya nanti harus kita tutup dengan plastik hitam atau
kita cat hitam. Gunanya apa? Karena ini kita isi nutrisi. Kalau ini transparan, maka nutrisi yang ada di sini akan digunakan oleh lumut untuk berkembang biak. Akibatnya yang pertama di sini nanti menjadi keruh. Yang kedua, tanaman yang tumbuh tidak akan subur karena nutrisi habis dimakan oleh lumut. Jadi sebelum dipakai ini dicat hitam atau diberi plastik hitam. Kecuali yang tempat ini sudah tertutup. Nah, ini sinar matahari tidak bisa masuk dengan banyak. Nah, langkah berikutnya adalah menanam. Nah, ini kita tempatkan di sini. Ini harus kita celup di dalam, boleh air nutrisi, boleh air biasa. Kita celup dulu. Kita celup basah ini. Kenapa harus kita celup? Supaya flanel di sini basah sehingga memudahkan nutrisi nanti untuk naik ke atas. Nah, selanjutnya kita mengisi nutrisi. Nah, ini yang akan kita isi adalah bekas sosis. Jangan lupa ya, ini sudah ditutup hitam nantinya. Kenapa tidak kita tutup? Karena agar memudahkan kita belajar bersama. Nah, ini kita isi. Nah, kira-kira segini. Kemudian ini kita pasang. Nah, kemudian net pot yang sudah kita redam tadi, nah ini sudah redam, kita masukkan di sini. Kita masukkan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kita masukkan. Kemudian kita mengambil tanaman yang akan kita tanam. Nah, kita akan menanam kangkung di sini. Bayam atau kangkung, yang ada kangkung. Nah, cara menanamnya kita ambil, kita potong satu. Nah, ini banyak sekali. Ini kita potong satu kotak begini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita ambil satu, kemudian kita taruh di dalam tempat tanam. Tempat tanam seperti ini. Nah, ini siap dipelihara. Ini diletakkan di tempat yang penuh sinar matahari supaya fotosintesis dapat lancar, tanaman tumbuh dengan bagus. Nah, kemudian kita coba nanti penanaman di bak. Nah, ini di bak ya, ini sudah. Ini siap diletakkan di tempat yang panas langsung. Nah, kemudian kita akan menanam di bak. Menanam di bak seperti apa? Nah, ini di bak, ini tadi semua net pot dan flanel sudah kita rendam di dalam air. Kemudian ini juga sudah kita isi nutrisi. Semua sudah basah. Nah, kita tanam. Tanamnya bagaimana? Kita ingin menanam kangkung dan bayam misalnya. Nah, ini kita potong satu. Potong. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, ini kita letakkan di sini. Kemudian ini kita letakkan di sini. Kemudian berikutnya kita ambil lagi, kita letakkan di sini. Nah, kenapa kita langsung? Karena tadi tempat bibit di sini sudah kita siram. Jadi sebelum dipindah, nah ini semua rock wool ini harus basah. Jangan sampai kering. Nah, ini kita coba tanam lagi. Misalkan ini juga kangkung di sini. Kemudian ini lagi kangkung di sini. Kemudian ini kangkung di sini. Kemudian pinggirnya kok kita pengen tanam bayam loreng. Kita ambil, kemudian kita tanam. Nah, kemudian kita tanam. Nah, selesai penanaman kita. Nah, ini siap kita taruh di tempat yang kena sinar matahari penuh. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau hujan? Nah, untuk hujan memang tidak boleh kena hujan. Kenapa? Karena kalau ada air hujan masuk, maka nutrisi tadi di dalam sini yang sudah kita campur menjadi penuh air, sehingga campuran tadi 1 liter air ditambah 1 tutup atau 5 mili A dan 5 mili B menjadi tidak baku lagi karena jumlah air bertambah. Tetapi kalau hidroponik kita tanam di musim kemarau tidak ada hujan, maka ini bebas kita lakukan di tempat terbuka. Nah, ini seperti ini. Kemudian pertanyaan lagi,
kapan nutrisi diganti? Nutrisi tidak pernah diganti. Nah, seperti ini. Nutrisi tidak pernah diganti karena nutrisi ini nanti akan habis oleh tanaman. Kalau awal tumbuh seperti ini mungkin tidak cepat habis, tetapi kalau nanti sudah umur kira-kira 15 hari maka akan tanaman akan cepat menguapkan air baik untuk fotosintesis ataupun menstabilkan suhu karena panas, maka konsumsi nutrisi di sini lebih banyak sehingga kita harus sering-sering mengecek ketersediaan nutrisi. Nah, seperti nutrisi sini harus kita cek, jangan sampai kering karena kering nanti mati. Kemudian bagaimana, ada pertanyaan lagi, ini bisa untuk pertumbuhan jentik nyamuk? Bisa. Karena itu kita bisa tambahkan ikan kecil di sini, ikan cupang atau ikan nila untuk makan jentik nyamuk. Nah, mungkin untuk kita belajar bareng penanaman sudah cukup. Yang penting ini sudah selesai, kemudian kita letakkan di tempat panas, kita amati ya tiap 3 atau 5 hari, jangan sampai nutrisinya habis. Nah, untuk kangkung bisa kita panen di umur kira-kira 25 hari, untuk bayam bisa di umur 21 hari. Nah, mungkin ini belajar kita dipakai sistem sederhana week. Besok kita lanjutkan di sistem yang agak istilahnya agak baru, artinya lebih banyak dipakai seperti sistem NFT, kemudian DFT, kemudian rakit apung. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Selamat mencoba di rumah dan semoga sukses dalam berhidroponik. Terima kasih.